Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badrun, dengan NIM 24416226201224. Saya dari kelas TAI 24C. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal operasional riset dengan metode simplex untuk mencari nilai maksimum dari suatu fungsi tujuan. Oke, untuk yang pertama, yaitu masalah yang akan kita selesaikan adalah mencari nilai maksimum dari fungsi f 8x1 ditambah 2x2 dikurang 10x3. Kendalanya yaitu x1 ditambah x2 dikurang 3x3 kurang dari 6, 4x1 dikurang x2 tambah 2x3 kurang dari 7, x1, x2, x3 kurang dari 0. Agar bisa menggunakan metode simplex, kita ubah pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack atau S1 dan S2. Dengan begitu, variabel yang kita punya adalah x1, x2, x3, s2 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kita buat tabel awal simplex berdasarkan koefisien dari fungsi tujuan. Yang pertama x1 yaitu f minus 8, dari s1 nya itu 1, s2 nya 4, kemudian x2 nya itu minus 2, s1 nya 1, s2 nya minus 1, x3 nya itu 10, minus 3, 2. Kemudian S1 dari F nya itu 0, S1 nya 1, S2 nya itu 0, dan S2 nya itu 0, F1 nya 0, S2 nya 0. Kemudian RHS nya itu 6, S2 nya itu 7, ratio nya itu 6/1 sama dengan 0, 7/4 sama dengan 1, 3/4. Dari tabel ini kita lihat bahwa di baris fungsi tujuan nilai paling negatif adalah minus 8. Pada kolom X1 itu berarti variabel X1 akan masuk ke basis. Kemudian untuk menentukan siapa yang keluar dari basis, kita lihat kolom rasio. Rasio terkecil adalah 7/4. Jadi baris S2 keluar, artinya X1 menggantikan S2 di basis. Kemudian kita melakukan operasi baris dasar atau pivoting. Sekarang kita lakukan operasi pivot agar nilai dari S2 untuk kolom X menjadi 1 dan kolom X di baris lain menjadi 0. Kita hitung ulang seluruh nilai tabel berdasarkan operasi simplex. Setelah perhitungan, kita dapatkan tabel iterasi pertama seperti ini yang sudah diperhitungkan. Oke, di sini kita lanjut ke operasi dasar, yaitu S1 aksen sama dengan 4/5 S1, X1 aksen sama dengan X1 kurang S1 aksen dikurang 1/4, F aksen sama dengan F plus 4 S1 aksen. Kemudian di sini ada tabel operasi dasar dari X1, X2, X3 dan S1, S2 dan RAS. Di sini ada X1 F yaitu 0 plus 4, 0 sama dengan 0. S1 nya itu 4/5 dikali 0 sama dengan 0. X1 nya itu 1 kurang 0 dikali 1 dikurang 1/4 sama dengan 1. Di sini ada X2. X2 itu dari F minus 4 plus 4 dalam kurung 1 sama dengan 0. Kemudian S1 nya itu 4/5 dikali 5/4 sama dengan 1. Kemudian dari X1 nya itu 1 minus 1/4 dikurang 1 minus 1/4 sama dengan 0.
dari X3 nya itu 14 plus 4 minus 14 per 5 sama dengan 14 per 5. Kemudian X3 nya dari S1 yaitu 4 per 5, 1 sama dengan 4 per 5. Selanjutnya itu dari X1 0 dikurang 4 per 5 dikurang 1 per 4 sama dengan 1 per 5. Kemudian dari S1 nya itu 0 plus 4 dalam kurung 4 per 5 sama dengan 16 per 5. Itu dari S1 nya juga yaitu 4 per 5 1 sama dengan 4 per 5. Dari X1 nya itu dari 0 sampai dengan 0 dikurang 4 per 5 dikali 1 per 4 sama dengan 1 per 5. Kemudian S2 nya itu 2 plus 4 dikurang 1 per 5 sama dengan 6 per 5. 4 per 5 dikali 1 per 4 sama dengan minus 1 per 4 sama dengan minus 1 per 5. Selanjutnya itu 1 per 4 dikurang 1 minus 1 per 5 dikali 1 per 4 sama dengan 1 per 5. Kemudian dari RHS nya itu dari 14 per 4 17 per 5 sama dengan 138 per 5. 4 per 5 dikali 117 per 5 sama dengan 17 per 5. Kemudian dari 7 per 4 sama dengan 17 per 5 dikali minus 1 per 4 sama dengan 13 per 5. Oke, di sini kita lanjut kembali ke iterasi kedua. Setelah kita dapatkan tabel pertama, kita cek lagi fungsi tujuan f. Kita kembali ke lembar selanjutnya, cek fungsi f. Fungsi f masih ada nilai negatif 4 pada kolom X2, itu berarti kita perlu lanjutkan ke iterasi kedua dengan X2 sebagai variabel yang masuk ke basis. Lalu untuk menentukan siapa yang keluar, kita kembali hitung rasio baru dari nilai RHS terhadap kolom X2 yang positif. Setelah dihitung dan dilakukan pivoting lagi, kita dapat tabel akhir di mana semua nilai di baris fungsi tujuan sudah tidak ada negatif. Kemudian langkah kelima yaitu menentukan solusi optimal dari tabel terakhir yang diperoleh dari nilai X1 sama dengan 13 per 5, X2 17 per 5, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, F sama dengan 138 per F per 5, sorry. Jika kita ubah ke desimal, hasilnya kemudian membuktikan apakah kendala terpenuhi, memaksimumkan dari F sama dengan 8x1 plus 2x2 minus 10x3 sama dengan 8 dalam kurung 13 per 5 ditambah 2 17 per 5 minus 10 0 sama dengan 104 per 5 ditambah 34 per 5 sama dengan 0. Maka F nya sama dengan 138 per 5. Untuk memeriksa kendala sekarang, kita pastikan apakah nilai-nilai yang diperoleh benar-benar memenuhi semua kendala. Kita bisa mensubstitusikan ke dalam dua persamaan kendala. Yang pertama yaitu kendala pertama. Di sini ada X1 plus X2 dikurang 3 X3 plus S1 sama dengan 6. 13 per 5 ditambah 17 per 5 dikurang 3 0 plus 0 sama dengan 0. Kemudian maka dari hitungan di atas hasilnya itu 30 per 5 sama dengan 6. Kita lanjut ke kendala kedua. Kendala kedua yaitu 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3 ditambah s2 sama dengan 7. 4 13 per 5 dikurang 17 per 5 ditambah 2 0 plus 0 sama dengan 7. Maka dari hitungan tersebut yaitu 35 per 5 sama dengan 7. Maka kendala
non negatif X1, X2, X3, S1, S2 lebih dari 0, 13/5, 17/5, 0, 0, 0 lebih dari 0. Maka selain itu semua variabel bernilai positif atau 0. Jadi syarat non negatif juga terpenuhi. Jadi proses metode simplex ini membantu kita mencari kombinasi terbaik dari variabel X1, X2, X3 agar fungsi tujuan f bernilai maksimum tanpa melanggar batas kendala yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.